Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa siswi SMK Taruna Jaya Prawira kelas 10. Sehat semua ya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih bisa menjalankan kewajiban tugas KBM, kegiatan belajar mengajar dengan sehat walafiat. Untuk itu, dengan kenikmatan yang luar biasa ini, mari kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim, dan kewajiban kita yaitu menjadi thalabul ilmi, mencari ilmu. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini, sebelum kita memulai materi, mari kita menghadirkan hati kita sejenak untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan nantinya akan diberi ilmu yang bermanfaat, dan tidak kalah pentingnya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari doa dan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira yang saya banggakan, mungkin ini pertemuan yang terakhir di semester ganjil ya. Dan minggu depan kalian semua sudah memulai masuk pada ujian akhir semester. Untuk itu pesan saya yang pertama, tugas-tugas kalian ya, dari semua Bapak Ibu guru mohon untuk diselesaikan, biar nanti ketika waktu ujian tidak ada masalah, tidak ada kendala. Jadi sekali lagi, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru untuk segera diselesaikan supaya nanti memperlancar perjalanan kalian semua pada pelaksanaan ujian akhir semester besok ya. Yang kedua, siapkan materi-materi, siapkan belajar kalian dalam rangka untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Jadi dipersiapkan materinya, belajarnya ya, disiapkan. Dan yang paling penting jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan supaya nanti besok ketika mau menghadapi ujian tidak terganggu ya. Tidak terganggu. Dan kurangi keluyuran, kurangi bermain ya, bermain di malam harinya supaya kalian bisa menjalankan ujian dengan baik. Itu yang perlu saya sampaikan. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang terakhir di semester ganjil, yaitu substansi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada bab ini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Atikoh ya,
pada pertemuan kali ini saya hanya mempertajam atau saya hanya mengulangi materi-materi yang kemarin sudah disampaikan. Dalam substansi dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah pada pertemuan ini yang kita bahas pertama adalah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang kedua meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Perlu diketahui, yang perlu dibahas pertama kali adalah masa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu Rasulullah sedang berkholwat, berkholwat itu sedang nyepi di Gua Hira. Sebelum melakukan kholwat itu Nabi merasakan kebingungan, merasakan kegundahan. Akhirnya Nabi mengasingkan diri berkholwat di Gua Hira. Disitulah Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Disitulah Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Mendapatkan wahyu pertama kali yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu persis turun pada malam 17 Ramadan yang sering kita peringati dengan peringatan Nuzulul Quran. Turunlah ayat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama kali yang turun di saat Rasulullah, di saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Pada saat itu Nabi merasa ketakutan dan bingung atas peristiwa yang baru saja dialami. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ungkapan pertama beliau ucapkan ketika di rumah adalah zammiluni, 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 yang artinya selimutilah aku, selimutilah aku. Pada saat itu beliau merasa sangat terguncang, sangat terguncang setelah melihat sosok malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat besar. Namun berkat dukungan moral dari sang istri yang bernama Ummi Khadijah dan juga informasi dari seorang pendeta Yahudi yang bernama Waraqah bin Naufal mengenai sosok Jibril, maka beliau menjadi lebih tenang. Nah, di saat itulah beliau sudah mulai resmi menjadi Rasul, menjadi utusan Nabi Muhammad, menjadi utusan Allah. Kemudian turunlah ayat kedua. Beberapa hari setelah peristiwa yang dialami tersebut, Nabi masih mengalami masih merenung, masih berpikir tentang kejadian yang telah dialami. Selalu merenungkan diri, selalu berpikir, tafakur, sampai kemudian turunlah ayat wahyu yang kedua yang disampaikan kepada beliau, yaitu surat Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir al-ayah. Ayat itu turun di saat Nabi sedang merenung, di saat Nabi sedang berpikir tentang kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Maka turunlah ayat yang kedua, yaitu surat yang kedua, yaitu surat Muddatsir. Nah, wahyu yang kedua ini memerintahkan Rasulullah agar segera melakukan dakwah kepada umat manusia. Turun wahyu yang kedua ini yang menjadi awal kegiatan Nabi menyeru, mengajak dan menyebarluaskan ajaran Islam di muka bumi ini. Di saat itulah
Rasulullah sudah resmi diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi Rasul utusan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Di antara misi yang pertama, Nabi Muhammad itu mengajarkan tauhid dan akidah. Ya. Mengajarkan tentang keesaan Allah. Mengajarkan tentang perilaku yang baik. Maka sering kita mendengar ada sebuah hadis, innama buaistu liutammima makarimal akhlak. Maka yang kedua menanamkan kemuliaan akhlak. Jadi pertama kali yang diajarkan oleh Nabi kepada para umatnya, para sahabatnya, para pengikutnya, yaitu mengajarkan tentang ilmu keesaan Allah, tentang ilmu aqaid, ya, ilmu ketuhanan. Ditancapkan kemantapan, ketauhidan, kepercayaan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Ya. Yang kedua, menanamkan kemuliaan akhlak. Sebagaimana hadis tadi yang saya sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang itu pertama kali yang dinilai itu bukan kepandaiannya, bukan kecerdasannya, bukan kekayaannya, bukan jabatannya, tetapi pertama kali yang dinilai oleh orang itu adalah akhlaknya. Makanya kalian semua harus bisa menanamkan akhlak-akhlak yang baik. Tunjukkan kalian adalah siswa yang baik. Tunjukkan adalah kalian anak yang baik. Yang ketiga, membangun kebudayaan yang beradab. Pada saat Rasulullah sebelum menyampaikan syiarnya, pada saat Rasulullah sebelum menyampaikan dakwahnya, saat itu masyarakat sedang krisis kepercayaan, krisis akhlak, krisis ketuhanan, krisis adab. Maka misi Rasulullah yang ketiga yaitu membangun kebudayaan yang beradab. Dan yang keempat adalah menyampaikan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang ada dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah diutus tidak ada lagi hanya untuk menyampaikan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ini kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Atikoh. Jadi ada 3 strategi. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi, ad-da'wah bisirri. Karena saat itu Rasulullah masih dalam masa bahaya. Banyak umat-umatnya, banyak orang-orang saat itu masih belum percaya. Bahkan dari keluarga sendiri itu belum percaya. Kemudian setelah turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah ada perintah untuk menjalankan yang kedua, itu secara terang-terangan, ad-da'wah bil jahri. Dan strategi yang ketiga dengan keimanan dan kesabaran. Nah, yang ketiga inilah yang perlu kita ikuti, yang perlu kita tiru. Apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan, itu tidak lepas dari yang namanya kesabaran. Sabar dilakukan dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad di saat menyampaikan dakwah di Mekah, ada hal-hal yang perlu kita teladani, ada hal-hal yang perlu kita contoh dari perilaku, dari sifat Nabi di saat menyampaikan dakwah. Yang pertama adalah rela berkorban dalam membela agama. Di saat itu Rasulullah menyampaikan risalahnya, menyampaikan dakwah.
itu tidak hanya korban tenaga saja, tetapi Rasulullah juga korban materi, korban segalanya. Makanya yang pertama adalah rela berkorban dalam membela agama. Tentunya kita harus sama. Ketika ingin dakwah, ketika ingin menyampaikan kebaikan, kita harus melakukan pengorbanan, baik pengorbanan dalam tenaga, mau materi, dan lain sebagainya. Yang kedua, berani membela kebenaran. Ya, Rasulullah pada saat itu sangat berani ketika membela kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar. Katakanlah kebenaran walau kana murran, meskipun sangat panas. Lebih-lebih pada akhir zaman ini, hal yang benar itu akan menjadi tontonan, sementara hal yang tidak benar itu akan menjadi tuntunan. Tentunya kita harus mempunyai sifat, mempunyai perilaku yang meniru Nabi Muhammad SAW, yaitu berani membela kebenaran. Yang ketiga, jujur dan rendah hati. Dan ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, termasuk akhlak yang mulia. Rasulullah di saat menyampaikan dakwah itu, yang perlu kita teladani adalah bentuk kejujurannya dan bentuk kerendahan hatinya. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, kalau nggak salah itu. Jadi Rasulullah itu satu-satunya manusia yang mempunyai akhlak yang sangat luhur, ya, jujur dan rendah hati. Kemudian yang keempat, sabar dan tabah menghadapi cobaan. Pada proses menyampaikan dakwah, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang dialami Rasulullah sangat bertubi-tubi, sangat banyak. Maka yang perlu kita teladani di saat Rasulullah menyampaikan dakwah, bentuk kesabarannya dan bentuk ketabahannya dalam menghadapi cobaan. Begitu juga kita. Ketika ingin mendapatkan kebaikan, ketika ingin menuju pada kebaikan, tentunya kita tidak jauh dan tidak akan ketinggalan yang namanya hambatan, yang namanya rintangan, dan semua itu kita harus selalu kita harus hadapi dengan penuh kesabaran dan penuh ketabahan. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Itu yang kelima, tidak mudah putus asa dan menyerah dalam berdakwah. Kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah mengalami berbagai macam rintangan, berbagai macam hambatan, berbagai macam ujian, tetapi Rasulullah tidak pernah putus asa dan Rasulullah tidak pernah menyerah dalam berdakwah. Ya. Untuk itu tentunya kita harus memahami, meneladani dan mengikuti sifat yang kelima ini adalah ketika mau melakukan kebaikan, ketika mau mengajak pada kebaikan, menuju pada perbaikan, tentunya kita tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah, janganlah putus asa. Itu diantara dakwah-dakwah yang perlu kita teladani dan perlu kita ikuti semampu kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan, selalu diberi kelancaran dalam menuju kebaikan, ya. Dan yang terakhir saya sampaikan, seperti halnya nanti kita akan melakukan ujian akhir semester, tentunya kita tidak enak-enakan dan kita siapkan baik secara zahir, baik secara maupun secara batin dalam rangka untuk menghadapi ujian akhir semester nanti, dan kita tidak boleh
mudah putus asa, kita harus berusaha dengan sekuatnya dalam rangka menghadapi ujian akhir nanti. Dan doa saya mudah-mudahan dalam pelaksanaan ujian akhir semester nanti kita diberi kemudahan, kita diberi kelancaran, dan tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mari kita tutup pada pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka antallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.